Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Kita hari ini akan membahas sebuah buku yang cukup apik, karangan atau yang ditulis oleh Dr. Muhammad Ahmad Al-Mubayyad, dengan judul setelah diterjemahkan adalah Ensiklopedia Akhir Zaman. Buku ini terdiri dari 7 bab, 7 bab. Bab yang pertama yaitu mengenai pentingnya mengetahui tanda-tanda dekatnya hari kiamat, dan itu ada 2 pasal dalam bab pertama. Kemudian bab yang selanjutnya itu bab pertama tadi, bab pengantar ya. Kemudian bab pertama itu berbagai pertanda sughra hari kiamat dan fitnah-fitnah. Yang kedua, bab yang kedua yaitu tentang tanda-tanda besar hari kiamat. Bab yang ketiga, ternyata cuma ada 3 bab, namun menjadi beberapa pasal ya. Seperti itu kurang lebih. Nah, baik, kita akan mulai dari bagian pengantar dulu. Bagian pengantar, pasal pertama tentang pentingnya mengetahui tanda-tanda hari kiamat. Ya, diantaranya mengenai perhatian Al-Quran terhadap tanda-tanda hari kiamat, perhatian Rasulullah terhadap tanda-tanda hari kiamat, ada perhatian para sahabat terhadap tanda-tanda datangnya hari kiamat, kemudian urgensi studi tanda-tanda hari kiamat. Kemudian nanti pada bab pengantar ada pasal yang kedua mengenai studi metodologis terhadap kajian tanda-tanda hari kiamat. Ada mengenai istilah yang berkaitan dengan kajian tanda-tanda hari kiamat, sumber utama materi kajian dan metodologis, hak istimewa atau spesialisasi. Kemudian pada bab pertama, berbagai pertanda sughra dan hari kiamat dan fitnah-fitnah, ada pasal 1, pertanda sughra, tragedi dan fitnah yang terjadi, sampai nanti pasal yang ke-6 mengenai berita gembira. Dan pada bab yang kedua itu tanda-tanda besar hari kiamat. Ada pasal pertama mengenai tanda-tanda yang besar sampai dengan pasal yang ke-7, tanda-tanda berakhirnya masyarakat manusia. Teman-teman semua, alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini tentu kita awali terlebih dulu dengan niat untuk thalabul ilmi. Jadi spend waktu kita untuk menyimak ini, mendengarkan ini akan menjadi waktu yang bermanfaat dan tidak termasuk waktu yang sia-sia, karena kita membahas satu kajian ilmu yang berkaitan dengan dinul Islam ya, tentang akhir zaman, ensiklopedia akhir zaman, sehingga menambah keimanan, kekuatan kita dengan membahas ini. Sebelumnya teman-teman semua dimanapun Anda berada, alhamdulillah segala puji dan syukur hanya milik Allah, Rabb semesta alam. Salawat dan salam semoga tercurah pada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, kerabat, sahabat, dan para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Teman-teman yang berbahagia, yang insya Allah dalam keadaan sehat semua. Iman kepada hari akhir ya merupakan salah satu dari pilar terpenting dari rukun iman yang 6. Rasulullah SAW dalam banyak sabdanya sering ya mengkaitkan keimanan pada Allah dengan keimanan
akan adanya kiamat. Yang demikian itu agar manusia senantiasa sadar dan akan adanya hari kiamat ini di mana seluruh yang mereka perbuat akan diminta pertanggungjawaban. Sekaligus ya peringatan bahwa dunia ini bukan negeri keabadian. Teman-teman semua dimanapun Anda berada, keyakinan akan kiamat, nah itulah yang menjadikan seseorang menghitung ulang akan untung dan ruginya mereka mempertahankan dunia yang mereka kejar. Seorang mukmin, orang yang beriman ya, setelah muslim, mukmin, mukhlis, kemudian nanti ada mutakin, muhsin. Orang yang beriman meyakini ya bahwa dunia ini sangat cepat kehancurannya. Bayangan keindahan dunia tidak seperti warna aslinya. Sebaliknya kenyataan negeri akhirat jauh lebih dahsyat dari apa yang bisa dibayangkan oleh pikiran manusia dan kemampuan mengindra yang kita miliki. Nah, itulah yang menyebabkan kebanyakan manusia begitu bersemangat untuk mengejar dunia, meski akhirnya kekecewaan yang akan diperoleh lebih banyak dari rasa senang. Sebaliknya, semangat dan rasa ingin tahu terhadap negeri akhirat begitu terbatas karena kemampuan mengindra manusia yang juga sangat terbatas. Jadi sebuah karunia yang sangat agung dan rasa syukur yang amat mendalam saat akhirnya kita bisa membahas satu buku yang nanti akan memberikan kita banyak pengetahuan tentang akhir zaman, dan tentunya itu akan memberikan kekuatan bagi kita untuk ya mengerti lebih dalam dan semangat dalam mencari tahu tentang fenomena akhir zaman sebagai bagian dari tanda bukti keimanan pada hari akhir, bahwa dunia ini akan mengalami kiamat. Nah, di sini sebelum kita melakukan pembahasan lebih dalam, ada 3 golongan manusia ya dalam menyikapi hari kiamat dan tanda-tanda kedatangannya. Jadi secara umum manusia ini terbagi menjadi 3 kelompok di dalam menyikapi nubuat atau berita Rasulullah SAW tentang peristiwa-peristiwa akhir zaman. Yang pertama, kelompok yang menolak akan keyakinan datangnya hari akhir atau hari kiamat. Kelompok ini banyak diwakili oleh kebanyakan bangsa barat atau timur, semisal Jepang yang secara umum berideologi paganisme atau sekularisme. Dan kelompok ini didominasi oleh mereka yang tidak menganut agama samawi ya. Kecanggihan teknologi yang mereka miliki menjadikan mereka memiliki kesimpulan tersendiri tentang nasib dunia di masa mendatang. Termasuk kelompok ini yang paganisme dan sekularisme. Jadi ada kelompok juga Darwinisme dan mereka yang sepaham dengannya. Itu kelompok yang pertama. Jadi kelompok yang menolak akan adanya keyakinan tentang hari kiamat. Yang kedua, manusia dalam menyikapi nubuat Rasulullah SAW tentang peristiwa akhir zaman adalah mereka yang kurang peduli dengan nas-nas tentang peristiwa akhir zaman dan tidak banyak mengkajinya, sudah tidak peduli dan tidak mau mempelajari, karena dianggap kurang rasional, kurang realistik, tidak bisa diindra, dan bukan masanya lagi. Sekarang masanya teknologi, masanya dunia, masanya ekonomi yang maju dan lain sebagainya, sehingga tidak antusias dalam mengkaji dan menganggap berita-berita tentang akhir zaman itu suatu yang tidak realistis. Mereka menganggap bahwa berbicara tentang petaka akhir zaman sebagai penghalang menuju kemajuan-kemajuan.
yang bisa dicapai umat manusia, karena merasa telah dibatasi oleh takdir tentang berakhirnya alam semesta. Nah, apalagi jika peristiwa akhir zaman itu dikaitkan dengan kemenangan umat Islam di bawah kepemimpinan Al-Mahdi yang akan menaklukkan seluruh dunia. Mereka menganggap ini hanyalah ilusi dan mimpi kosong seperti itu. Nah, kelompok ini terbagi menjadi dua, ya, kelompok yang kurang peduli dan tidak mau mengkaji nas-nas tadi berbagi menjadi dua. Mereka yang secara lahir adalah kelompok ilmuwan atau ulama yang banyak bergelut dengan dunia ilmu dan penelitian. Mereka menakwilkan hadis-hadis tentang akhir zaman dan hanya mau menerima yang bisa diterima oleh akal dan sesuai dengan logika. Nah, jelas ya. Jadi yang pertama yaitu mereka dari kelompok ilmuwan atau ulama yang memang bergelut di dalam dunia ilmu, pengetahuan dan penelitian, tetapi mereka menerima nas-nas atau hadis-hadis itu yang sesuai dengan logika saja atau akal. Sebagian ada yang membuat persyaratan-persyaratan batil untuk sahnya hadis-hadis tersebut, misal harus mutawatir dan bukan ahad. Kelompok ini didominasi kelompok rasionalis juga sekuler ya, mohon maaf. Rasionalis sekuler. Kenapa? Ya karena paradigma mereka seperti itu, realistis, harus masuk akal logika. Namun tidak menutup kemungkinan di antara mereka ada yang merupakan orang-orang bayaran, ya, musuh-musuh Islam yang bertujuan untuk menebar keraguan-raguan tentang janji kemenangan Islam di akhir zaman. Kelompok ini juga membicarakan tentang peristiwa akhir zaman. Namun cara yang mereka tempuh adalah bertolak belakang dengan apa yang menjadi kebiasaan para generasi awal dalam memahami hadis-hadis yang berkaitan dengan akhir zaman itu. Kemudian dari kelompok yang kurang peduli tentang nas-nas dan tidak mau mengkaji peristiwa akhir zaman oleh kajian-kajian, kelompok yang kedua adalah mereka yang secara umum termasuk umat Islam yang tidak memiliki kepedulian terhadap ilmu syar'i. Jadi yang pertama tadi ilmuwan dan juga ulama yang digelut tapi yang masuk akal saja, atau juga ada yang memang musuh-musuh Islam yang dibayar karena bayaran. Yang kedua yaitu umat Islam secara umum yang tidak peduli dengan ilmu syar'i. Tidak pernah mempelajari perkara-perkara iman kecuali terbatas jumlah dan nama rukun iman. Kelompok ini tidak pernah mendengar istilah-istilah seputar fitnah akhir zaman, tidak mengenal Dajjal, tidak mengenal Nabi Isa alaihissalam, tidak mengenal Imam Mahdi, tidak mengenal Ya'jud wa Ma'jud dan teman-teman semisal. Kelompok ini tidak pernah tahu tentang detailnya perihal hari kiamat kecuali sebatas katanya dan katanya. Sehingga sikap mereka terhadap hari kiamat sebagaimana sikap mereka terhadap berita-berita lainnya. Nah, kelompok ini meski mereka juga percaya dengan adanya hari kiamat, namun keyakinannya tidak memberikan manfaat sama sekali untuk sikap hidupnya. Ya, mereka tidak pernah bisa mengambil pelajaran dari semua peristiwa yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Mereka juga tidak menyadari adanya bahaya besar yang mengancam agama dan dunia mereka, dan tidak menutup kemungkinan bahwa mereka telah terperosok dalam bahaya yang pernah diingatkan oleh Rasulullah SAW tentang dahsyatnya fitnah akhir zaman. Rasulullah pernah bersabda, sesungguhnya sebelum terjadi hari kiamat akan timbul berbagai fitnah bagaikan sepotong malam yang gelap gulita. Pada pagi hari seseorang masih beriman, tetapi pada pagi harinya telah menjadi kafir. Pada saat itu orang yang duduk lebih baik daripada yang berdiri, yang berdiri lebih baik daripada yang berjalan, dan yang berjalan lebih baik daripada yang berlari. Karena itu pecahkanlah kekerasanmu
potonglah tali busurmu dan pukullah pandanganmu ke batu, yakni jangan gunakan untuk memukul atau membunuh manusia. Jika salah seorang di antara kamu terlibat dalam urusan fitnah itu, maka hendaklah ia bersikap seperti sikap terbaik dari 2 orang putra Adam, yakni bersikap seperti Habil, jangan seperti Qabil. Nah, Nabi SAW telah menceritakan bahwa salah satu tanda dekatnya kiamat adalah banyaknya fitnah besar yang menyebabkan tercampurnya antara yang hak dan yang batil tercampur. Di saat itu iman manusia merupakan mudah terguncang, mudah hilang. Bahkan saking besarnya fitnah yang dihadapi manusia, ada di antara mereka yang waktu pagi dalam keadaan beriman, di sore hari telah menjadi kufur. Di sore hari beriman, ketika waktu pagi menjadi kufur. Dalam riwayat Muslim disebutkan, bersegeralah kalian melakukan amal soleh sebelum datang fitnah, di mana fitnah itu seperti potongan-potongan malam yang gelap gulita. Pagi-pagi seseorang masih beriman, tetapi di sore harinya sudah menjadi kafir, dan sore hari seseorang masih beriman, kemudian di pagi harinya sudah menjadi kafir. Nah, kemudian teman-teman semua yang berbahagia dimanapun berada, kelompok yang ketiga dalam menyikapi nubuat Rasulullah SAW tentang peristiwa akhir zaman adalah kelompok yang beriman dan yakin dengan semua yang dijanjikan oleh Rasulullah tentang dekatnya kehancuran alam semesta atau hari kiamat. Ya, itu semua didahului dengan tanda-tanda kecil dan besar yang mendahulinya. Kelompok ini terbagi menjadi 3. Jadi tadi jelas ya, ada kelompok pertama yang tidak percaya sama sekali. Kemudian ada kelompok kedua yang tidak peduli dan tidak mau mengkaji tentang akhir zaman. Dan yang ketiga adalah kelompok yang beriman dan yakin atas semua yang dinubuatkan oleh Rasulullah SAW tentang akhir zaman. Baik, yang pertama dari kelompok yang beriman dan yakin sepenuhnya adalah mereka yang menerima nas-nas tersebut apa adanya, di mana sikap mereka terhadap nas-nas seputar nubuat Rasulullah SAW hanya sebatas meriwayatkan dan menerjemahkan tanpa perlu mengaktualisasikan dengan zaman dan kondisi di mana mereka hidup. Nah, kelompok ini kurang bisa memahami maksud dan tujuan di balik turunnya hadis-hadis tersebut. Nas-nas yang sebenarnya memiliki makna peringatan dan larangan lebih diartikan sebagai kabar saja, yang tidak mengandung pesan sama sekali. Sebenarnya banyak sabda-sabda beliau SAW tentang dekatnya kiamat yang memiliki makna peringatan agar setiap manusia menjauhi perkara itu semampunya, bukan menganggapnya sesuatu yang lazim dan biasa. Sebagaimana peringatan beliau tentang munculnya para polisi di akhir zaman yang selalu membawa cemeti, di mana mereka berangkat pagi-pagi dengan kemurkaan Allah dan pulang sore hari dengan kemarahan dari Allah. Mereka pahami nas tersebut sebagai kabar tanpa makna, padahal itu merupakan peringatan keras agar seseorang berhati-hati untuk tidak memilih profesi seperti ini. Juga hadis tentang permusuhan orang Islam terhadap Yahudi, di mana Rasulullah SAW menyebutkan bahwa kiamat tidak akan terjadi hingga kaum muslimin memerangi bangsa Yahudi. Nas ini merupakan kabar yang mengandung pesan tentang pastinya kaum muslimin memerangi kaum Yahudi. Kalau misalkan saat ini Israel Zionis, maka merupakan sebuah tindakan yang kurang bijak jika seorang muslim membenarkan damai dengan kelompok mereka. Dan kelompok yang kedua dari orang yang beriman
akan janji nubuat Rasulullah SAW tentang fenomena-fenomena akhir zaman adalah mereka yang menerima nas-nas tersebut dengan penuh keyakinan, namun bersikap melampaui batas dalam menerjemahkan sekaligus mengaktualisasikan nas-nas tersebut. Kelompok ini menjadikan hadis-hadis dhaif bahkan maudhu sebagai hujah untuk mendukung pemikiran mereka. Bahkan sebagian ada yang memaksakan nas-nas tersebut untuk mendukung kelompoknya dengan menjatuhkan lawan politiknya. Kelompok ini juga banyak menggunakan kabar-kabar Israiliyat, bahkan komentar-komentar ahli kitab yang tidak sahih dengan agama Al-Masih. Teman-teman semua dimanapun berada, lalu kelompok yang ketiga yang menerima nas-nas tersebut dengan penuh keyakinan bahwa semua yang dikabarkan oleh Nabi Muhammad SAW benar adanya. Kemudian mereka berusaha untuk mengambil posisi yang benar terhadap hadis-hadis akhir zaman secara proporsional, tidak cuek dan tidak terlalu kaku sebagaimana kelompok pertama, namun tidak juga terlalu ekstrim dan tidak berlebihan sebagaimana kelompok yang kedua. Nah, kelompok yang ketiga ini berusaha menjadikan semua nas-nas nubuwah Rasulullah SAW tentang akhir zaman sebagai pijakan hidup agar setiap langkah mereka tidak keliru. Mereka juga selalu mencari tahu tentang hakikat yang sebenarnya dari hadis-hadis fitnah dengan maksud agar mereka selamat dari fitnah tersebut tanpa melakukan pemastian-pemastian pada hal-hal yang belum qat'i. Nah, mereka tetap waspada terhadap fitnah Dajjal, maka pada setiap sholat yang mereka lakukan selalu diiringi dengan doa berlindung dari fitnah Dajjal. Mereka juga melakukan persiapan amal nyata jika suatu ketika apa yang diisyaratkan oleh Rasulullah SAW benar-benar nyata di dalam kehidupan mereka. Hal itu sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Ibnu Abbas, bagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dari Abdullah bin Abu Malikah. Ia berkata, pada suatu pagi saya pergi kepada Ibnu Abbas, maka ia berkata, malam tadi aku tidak dapat tidur sampai pagi. Aku bertanya, apa sebabnya? Beliau menjawab, karena orang-orang berkata bahwa bintang berekor sudah terbit. Maka saya cemas akan kedatangan azab dukhon yang sudah mengetuk pintu, sehingga saya tidak dapat tidur sampai pagi. Pada riwayat di atas, Ibnu Abbas termasuk khawatir dengan kejadian komet yang akan disusul dengan dukhon atau azab. Padahal peristiwa dukhon azab merupakan salah satu tanda kiamat besar yang akan muncul di akhir zaman. Sikap lain yang juga ditunjukkan beberapa sahabat ketika Rasulullah bercerita tentang Dajjal, maka ada di antara mereka yang berjaga-jaga, bahkan sampai ada yang memeriksa kebun-kebun mereka karena khawatir jika Dajjal telah masuk ke dalamnya. Teman-teman semua, itu tadi pembahasan sekilas terhadap tiga golongan manusia, kategori manusia dalam menyikapi nubuat Rasulullah SAW tentang fenomena akhir zaman. Setidaknya ada tiga tadi, kemudian dari ketiga itu masih ada perincian-perincian. Nah, mudah-mudahan kita bisa mengetahui dengan ada pembagian tiga tadi dan bisa memposisikan diri pada kelompok yang ketiga tadi, itu bisa meyakini sebenarnya dan tidak bersikap kaku ataupun ekstrim. Ini kita mengambil seimbang dan bisa menjadikannya sebagai tumpuan untuk menjalani kehidupan dan juga harus bersiap-siap. Oke, teman-teman dimanapun Anda berada, sebelum kita masuk ke pembahasannya, dengan kita membahas buku ensiklopedia akhir zaman ini,
Ya, setidaknya kita nanti akan mendapatkan banyak sekali informasi terkait dengan hadis-hadis yang telah Rasulullah SAW isyaratkan tentang akan datangnya fitnah akhir zaman. Kemudian kita juga bisa bersikap dengan benar tatkala nanti apa yang sudah diberitakan oleh Rasulullah SAW benar-benar terjadi, baik tanda-tanda kecil maupun tanda-tanda besar dari dekatnya hari kiamat. Nah, kita bisa mengambil persiapan-persiapan. Baik, langsung saja kita akan mulai untuk membuka kajian tentang akhir zaman setelah tadi mengetahui 3 kategori manusia.